bareng gue, Elvai Kotul Hikmah di acara Talking About Film. Nah, gimana nih kabarnya teman-teman? Kebetulan minggu depan, apa seminggu lagi ya, mau lebaran. Gimana nih puasanya? Ada yang udah bolong belum? Kalau gue sih karena PMS aja, jadi nggak puasa deh. Nah, back to topic. Pertemuan ke-6 ini kita udah diskusi ke kelompok yang keempat. Kelompok keempat ini membahas tentang lebih tahu tentang gaya dan tema film dokumenter. Terus anggota kelompoknya tuh ada Putri Iwah, Aulia Senja Arum, Fadlah Jasmine, Budi Rohmat, dan Ibnu Athohillah. Nah, kali ini presentasinya yang dipimpin oleh Putri Iwah. Mereka ngebahas tentang gaya-gaya film dokumenter. Yang pertama tuh ada gaya film dokumenter ekspositori. Kalau dari penjelasan kelompok 4, gaya ekspositori itu gaya film yang kayak lebih ke narasi ya. Jadi kayak film terus isinya tuh nggak ada dialog, adanya isi voice over dari suara orang yang membaca naskah. Film yang menggunakan gaya ekspositori lebih menekankan pada narasi dan argumentasi logis. Narasi menjadi penting sebagai benang merah cerita, sementara narator adalah penutur tunggal, sering dijuluki sebagai voice of God. Nah, bisa disimpulkan kalau gaya ekspositori itu yang berinteraksi lebih ke yang VO-nya, voice of God-nya itu, ketimbang aktor yang memerankan di dalam dalam layar film film tersebut. Nah, kalau gaya dokumenter direct cinema itu lebih ke aktornya yang mengendalikan. Jadi aktornya berperan penting di direct cinema ini, di gaya direct cinema. Jadi pada akhir 50-an itu hingga pertengahan 60-an, dalam produksinya, sineas mulai menggunakan kamera yang lebih ringan, jumlah kru yang sedikit, serta penolakan terhadap konsep naskah dan struktur tradisional. Lalu yang ketiga ada gaya dokumenter partisipatori. Nah, nanti kan ada gaya observasional nih. Kalau gaya partisipatori ini kebalikan dari observasional. Kalau gaya dokumenter observasional itu, filmmaker dilarang muncul dalam frame film. Jadi filmmakernya nggak boleh muncul di film. Sedangkan kalau tipe dokumenter partisipatori, filmmaker sering menampakkan diri di frame dan juga melibatkan kru secara langsung dengan subjek atau narasumber yang diwawancarai. Jadi partisipatori itu kayak kru gitu, tapi dia juga masuk ke frame film gitu. Terus poin utama pada tipe dokumenter partisipatori adalah wawancara secara langsung dengan subjek, sehingga filmmaker bisa mendapatkan informasi, komentar-komentar, dan respons secara langsung dari narasumbernya. Lalu selanjutnya yang keempat ada gaya observasional. Gaya observasional menekankan pendekatan yang observatif dan kenaturalan pada setiap kejadian. Pendekatan yang baik adalah sebuah kunci dari gaya observasional, dikarenakan agar subjek tidak canggung dengan kamera yang selalu dibawa pembuat film untuk merekam setiap kejadian yang dilakukan subjek. Jadi, kekuatan pada gaya observasional adalah pada kesabaran pembuat film untuk menunggu kejadian-kejadian signifikan yang berlangsung di hadapan kamera. Jadi, observasional tuh lebih ke sutradaranya tuh lagi meneliti sebuah yang bisa diteliti gitu dalam film tersebut. Jadi kayak natural gitu. Kita sebagai filmmakernya harus penuh kesabaran untuk mendapatkan kejadian-kejadian signifikan yang senatural mungkin di dalam film tersebut. Lalu yang kelima ada dokumenter puitis.
Gaya dokumenter puitis ini lahir dan berkembang di tahun 1920-an. Seiring perkembangan sinema Eropa, gaya dokumenter puitis berperan untuk melawan tradisi film fiksi Hollywood yang memiliki 3 elemen utama, yaitu karakter yang sadar diri, mengubah aspirasi hidupnya, dan hubungan sebab akibat dalam penceritaan dan kesatuan ruang dan waktu dalam editing, ditandai kesinambungan dalam peristiwa. Jadi kayak filmnya tuh puitis, kayak misal lagi jatuh cinta nih, tumbuhlah benih-benih cinta pada seorang wanita dan pria ini. Kayak di tahap editingnya tuh lebih ke jadi kayak apa ya, meromantisasi aja gitu, jadi kesannya tuh kayak puitis gitu. Kayak gitulah kalau dari penjelasan kelompok 4 ya. Lalu yang terakhir ada gaya dokumenter reflektif. Gaya dokumenter reflektif ini mengkonstruksi kembali cerita dalam dokumenter dan dibentuk sebagai representasi. Rekonstruksi kejadian dimunculkan sehingga mengajak kita melihat dokumenter sebagai konstruksi representasi dari suatu kejadian yang pernah ada. Gaya penyutradaraan reflektif ini menggambarkan cerita berdasarkan fakta dan data di masa lampau dengan penggambaran yang bisa mewakili kejadian di masa lampau. Jadi kayak film dokumenter biasa aja, kayak menceritakan pada masa lampau tersebut, jadi diceritakan ulang di adegan-adegan film tertentu. Lalu kelompok 4 juga membahas tentang tema-tema film dokumenter. Yang pertama ada tema sosial. Tema sosial dalam film dokumenter mencakup isu-isu yang berkaitan dengan hubungan antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua ada tema politik. Karya audiovisual yang menyoroti aspek-aspek politik dalam masyarakat, negara, atau dunia. Ketiga ada tema ekonomi, karya audiovisual yang menyoroti aspek-aspek ekonomi dalam masyarakat. Yang keempat ada tema pendidikan. Tema pendidikan ini yang menyoroti aspek-aspek pendidikan baik dalam konteks formal maupun informal. Yang kelima ada tema sejarah. Tema sejarah ini bertujuan untuk merekam, menggambarkan, dan menginterpretasikan peristiwa-peristiwa bersejarah. Yang keenam ada tema biografi, mengungkap perjalanan dan kontribusi tokoh-tokoh berpengaruh dalam sejarah. Dan yang terakhir ada tema alam. Tema alam ini film dokumenter dengan tema yang menawarkan serangkaian gambar yang memikat dan narasi yang mendalam. Selanjutnya ada resensi film. Resensi film yang dibahas oleh kelompok 4 ini mengambil film dokumenter yang berjudul Samin versus Semen. Jadi Samin versus Semen tuh kalau di gaya film dokumenter itu termasuk ke gaya observasional dan partisipatori. Kalau temanya itu masuk ke tema sosial, sejarah, dan biografi. Oke, netizen, segitu aja yang bisa gue sharing hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa buat terus semangat untuk puasanya sampai bulan Ramadan ini berakhir pun kalian juga tetap semangat ya. See you on next video. Bye bye.